Semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Harga Saham Hancur, Pasar Saham Stop Sementara. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat pada tanggal 18 Maret tahun 2025, terjadi fenomena unik di bursa saham kita, di mana kamu bisa baca artikel lengkapnya berdasarkan data yang ada ini. Sebagai informasi, artikel ini saya kutip dari liputan6.com dengan judul IHSG Trading Halt. Kejadian Maret 2020 kembali terulang. Artikel ini ditulis pada tanggal 18 Maret tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. Bursa Efek Indonesia melakukan pembekuan sementara perdagangan indeks harga saham gabungan usai anjlok 5,02% ke 6.146 pada hari Selasa 18 Maret 2025. IHSG kian tersungkur di sesi 1 perdagangan, ditutup turun 6,12% ke posisi 6.076. Sebanyak 616 saham melemah hingga menekan IHSG. Tercatat, Bursa Efek Indonesia melakukan 7 kali trading halt pada tahun 2020. Adapun 6 diantaranya terjadi pada Maret tahun 2020, menyusul adanya temuan kasus terinfeksi virus corona pertama di Indonesia. Mengutip catatan liputan6.com, pergerakan IHSG konstan menurun pada masa-masa awal penyebaran pandemi virus. Kejadian pertama terjadi pada tanggal 12 Maret tahun 2020, ketika perdagangan IHSG merosot 5%. Setelah itu, perdagangan saham kembali dibekukan sementara untuk yang kedua kali pada tanggal 13 Maret. Berselang 4 hari, pada tanggal 17 Maret tahun 2020, terjadi pembekuan lagi. Trading halt kembali terjadi pada tanggal 19 Maret dan 23 Maret. Kebijakan tersebut diberlakukan pada 19 Maret lantaran harga saham gabungan turun 5%. Pergerakan IHSG semakin terperosok di tanggal 23 Maret ketika terjadi penurunan 5% hingga di bawah 4.000. Suspensi akhir perdagangan pada bulan tersebut terjadi pada 30 Maret. Pada saat itu, pergerakan perdagangan saham dibekukan setelah ambles 5%. Pengamat pasar modal Panin Sekuritas menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang memicu kasus trading halt kembali terulang di tanggal 18 Maret tahun 2025. Investor wait and see terhadap keputusan suku bunga acuan The Fed yang prediksinya hampir 99% suku bunga akan ditahan. Artinya, investor akan lebih senang untuk mengamankan dananya di instrumen investasi low risk yang masih menawarkan return yang tinggi karena suku bunga masih tinggi. Kekhawatiran investor akan berlanjut pasca keputusan suku bunga The Fed akibat terhadap kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang kabarnya akan ada potensi tarif tambahan setelah pengumuman suku bunga The Fed besok. Asing juga mencatatkan terus melakukan net sell. Kemarin asing mencatatkan melakukan penjualan bersih sebesar 848 miliar yang didominasi penjualan di sektor perbankan besar. Nah, dari data ini dan kondisi yang terjadi pada pasar saham di tanggal 18 Maret tahun 2025 ini, kita seperti bernostalgia di tahun 2020. Bagi kamu yang sudah melewatinya, kamu tentu tahu bahwa pada tahun tersebut di bulan Maret juga, IHSG sempat mengalami hal yang sama, di mana turun signifikan sehingga terjadi trading halt untuk sementara waktu. Bukan hanya sekali, tapi terjadi dalam beberapa periode waktu yang berdekatan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan tahun 2025 ini? Apakah periode ini bisa sama seperti tahun 2020 ataukah ini hanya sebagai kebetulan saja? Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Memang saat video ini dibuat, IHSG mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ditutup pada penurunan 3,84% dan dalam 1 tahun terakhir atau selama tahun 2025 masih turun 12%, penurunan yang sangat signifikan. Jika kita melihat data dalam 10 tahun terakhir, kamu akan melihat bahwa di tahun 2020 IHSG bahkan pernah turun hingga 16,76% dalam waktu 1 bulan saja. Artinya penurunan pada bulan Maret tahun 2025 ini sebenarnya bisa dikatakan belum terlalu signifikan. Meskipun sebenarnya IHSG sudah turun 11,8% di bulan Februari. Nah, untuk totalnya di tahun 2025 masih mengalami penurunan sekitar 12%. Tapi ingat, kita masih mengacu pada data hingga Maret. Kita harus tunggu data hingga Desembernya seperti apa. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana kita menyikapi untuk hal ini ke depannya seperti apa? Tidak ada yang bisa menjamin dan memprediksi 100% di masa depan akan terjadi seperti apa. Yang jelas kita bisa lihat sini bahwa saat video ini dibuat pada tanggal 18 Maret, terjadi penurunan saham yang besar-besaran. Kamu bisa lihat untuk beberapa saham yang mengalami penurunan paling besar, seperti DCII dan lain sebagainya.
Tapi apabila kita melihat untuk saham-saham yang berada di IDX 30, maka kamu akan menemukan juga saham-saham besar yang mengalami penurunan harga saham seperti BRPT, MAPI, dan lain sebagainya. Untuk saham-saham perbankan juga turun cukup signifikan. BRI yang turun hingga 3,9, BNI 3,2, Mandiri 3,2, INDF 2,7, dan lain sebagainya. Silahkan kamu baca untuk detailnya di sini. Bahkan saham BBCA turun 3,49%. Nah, apakah ini mengulangi fenomena yang terjadi di tahun 2020? Jika kamu lihat di tahun 2020, saat terjadi penurunan harga saham besar-besaran, hanya butuh waktu sekitar 1 tahun atau lebih sedikit untuk harga sahamnya mengalami kenaikan lagi. Bagaimana dengan tahun 2025? Mengingat banyak yang mengatakan bahwa kondisi di tahun ini tentu berbeda dengan tahun 2020. Ada yang mengatakan lebih bagus, tapi ada juga yang cukup pesimis dengan adanya berbagai sentimen negatif yang ada. Semuanya kembali lagi kepada kamu masing-masing. Yang jelas, satu hal yang mau saya ingatkan, apabila harga saham mengalami penurunan yang sangat drastis seperti ini, yang pertama harus kamu ingat adalah pastikan kamu memiliki money management yang baik. Jangan terlalu serakah dengan melakukan pembelian yang sangat banyak, tapi pastikan kamu masih punya sisa dana apabila harga turun lebih rendah lagi. Tapi ingat, ini tentu hanya berlaku untuk saham-saham yang kamu yakin bagus dan masih punya prospek di masa depan. Selalu pertimbangkan setiap potensi yang ada dan juga pertimbangkan setiap risiko yang siap kamu hadapi. Karena ingat, saat harga saham turun, ada dua sisi yang bisa kita lihat. Yang pertama, memang kita mengalami penurunan harga saham dan mengalami floating loss jika kita punya sahamnya. Tapi di sisi yang lain, kapan lagi kita bisa mendapatkan saham-saham bagus dengan harga yang rendah? Dan tentu saja tidak lepas dari potensi risiko yang mungkin bisa terjadi di mana harganya bisa turun lebih dalam lagi. Dan ingat, apapun keputusanmu itu merupakan keputusanmu secara pribadi. Tidak ada rekomendasi dan selalu pertimbangkan untung rugi yang siap kamu terima karena untung rugi itu kamu yang tanggung sendiri. Dan sebagai informasi sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Saran saya, kamu jangan dulu average down jika belum nonton video ini hingga selesai. Karena pada video ini saya akan menjelaskan berbagai topik yang berkaitan dengan average down, tentu saja dengan skenario dengan bukti nyata yang real. Pada intinya sebenarnya tujuan average down hanya dua ini. Yang pertama, memperkecil harga rata-rata, di mana semakin banyak kita melakukan pembelian saham pada harga yang lebih rendah, otomatis harga rata-rata yang kita miliki akan semakin rendah juga. Dan diharapkan nantinya apabila harga saham mengalami kenaikan di kemudian hari, keuntungannya bisa lebih maksimal dibandingkan kita tidak melakukan average down. Dan di sisi yang lain, apabila harga sahamnya turun lebih dalam, kita memiliki harga rata-rata yang tidak terlalu jauh dengan harga pada saat mengalami penurunan. Kedua, mengumpulkan lembar saham agar semakin banyak. Selain memperkecil harga rata-rata, tujuan berikutnya adalah mengumpulkan lembar saham. Semakin banyak lembar saham yang kita miliki akan berdampak kepada dua hal. Yang pertama, tentu saja apabila harga saham naik, keuntungan menjadi lebih besar. Dan yang kedua, apabila perusahaan membagikan dividen, tentu saja dividen yang kita terima semakin banyak, karena lembar saham yang kita miliki juga semakin banyak. Nah, tapi di sisi yang lain, kamu juga harus mempertimbangkan risiko. Apabila lembar saham semakin banyak, tentu saja jika perusahaan ini harga sahamnya turun signifikan akan berdampak kepada semakin banyak juga kerugian yang akan diterima. Untuk melakukan average down setidaknya berdasarkan 4 sumber ini. Yang pertama, sisa modal awal. Kamu mungkin sudah membeli saham dengan berbagai harga tertentu dan memiliki sisa dana yang mana sisa dana itu bisa dilakukan untuk average down. Kedua, dana top up. Kamu mungkin modal awalnya sudah dipakai semua untuk membeli saham dan harus melakukan top up dana dari penghasilan rutin yang kamu terima agar bisa melakukan average down. Ketiga, dividen yang diterima. Kamu mungkin akan menerima dividen dari pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan biasanya 1 kali dalam 1 tahun. Dan dividen itu bisa kamu gunakan untuk melakukan average down atau yang biasa disebut dengan reinvest dividen. Keempat, hasil penjualan saham yang lain. Mungkin ada saham-saham tertentu di mana kamu melakukan take profit ataupun melakukan cut loss dan hasil penjualan dari saham tersebut dananya bisa kamu alokasikan untuk melakukan average down pada saham yang lain. Itulah kira-kira 4 sumber dana untuk melakukan average down. Nah, ini merupakan skenario yang saya tulis di ebook The Stock Market perihal skenario money management berdasarkan risk profile investor. Setidaknya terbagi ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama adalah investor konservatif, moderat, dan agresif. Bedanya apa? Untuk investor konservatif di mana biasanya alokasi money manajemennya berbentuk seperti piramida, yang mana untuk dana awal biasanya sedikit, dana di tengah biasanya lebih banyak, dan dana yang paling bawah biasanya lebih banyak.
Untuk investor moderat, biasanya alokasi dananya seimbang dari harga ke harga, entah itu harga yang tinggi maupun harga yang rendah. Sedangkan untuk investor agresif, biasanya alokasi dananya itu adalah piramida terbalik, di mana pada harga tinggi mereka membeli dengan uang yang lebih banyak, kemudian berangsur-angsur nominal pembeliannya menjadi lebih kecil saat harga saham mengalami penurunan. Sebenarnya untuk risk profile ini memiliki keunggulannya masing-masing. Ada keunggulannya, ada juga resikonya. Contohnya seperti investor konservatif. Apabila harga saham mengalami penurunan, memang secara harga rata-rata mereka memiliki keuntungan karena membeli lebih banyak pada harga yang lebih rendah, sehingga harga rata-ratanya bisa semakin rendah. Sebaliknya, investor agresif, karena sudah membeli banyak di harga atas, maka apabila harga turun lebih dalam lagi, mereka hanya melakukan average down dengan dana yang lebih kecil. Alhasil, harga rata-ratanya menjadi lebih rendah. Tapi jika dibalik, apabila harga saham mengalami kenaikan, untuk investor konservatif akan mengalami kerugian karena tidak bisa membeli dengan uang yang banyak saat harga saham masih tinggi. Sebaliknya, untuk investor agresif, mereka akan memiliki keuntungan yang lebih besar karena sudah membeli saham dengan uang yang lebih banyak pada harga yang cenderung lebih tinggi. Nah, di tengah-tengah ada investor moderat yang mana melakukan pembelian pada rentang harga tertentu dengan nominal uang yang sama, alias tidak berubah mau harganya tinggi ataupun harganya rendah. Untuk pembahasan lengkapnya, saya sudah tulis di ebook The Stock Market. Nah, mari kita masuk ke contoh saja supaya pembahasan menjadi lebih nyata. Saat video ini dibuat, kita akan menggunakan saham BMRI. Nah, biasanya kamu komplainkan kenapa saya selalu menggunakan saham BBRI. Pada video ini, saya akan menggunakan saham BMRI, mengingat harga sahamnya juga turun cukup signifikan saat video ini dibuat. Bisa kamu lihat, dulunya harga sahamnya pernah berada di atas angka 7.000, tapi kini hanya berada pada angka 5.150. Dan ingat, dulunya harga sahamnya pernah menyentuh angka 2.000 pada tahun 2020. Nanti kita akan gunakan beberapa skenario untuk melakukan simulasi average down saham BMRI ini. Sebelum lebih lanjut, kita lihat dulu terkait contoh nyata dari profil risiko yang tadi sudah kita bahas, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Kita ambil contohnya, misalkan untuk profil risiko konservatif, dengan alokasi dana 100 juta rupiah, dan kita asumsikan terjadi pembelian 3 harga, yaitu 6.500 sebanyak 2.000 lembar, 6.000 sebanyak 3.000 lembar, dan 5.000 sebanyak 4.000 lembar. Bisa kamu lihat di sini, jumlah lembarnya semakin banyak jika harga sahamnya turun menjadi lebih rendah. Di 6.500 beli 2.000 lembar, tapi di 5.000 sudah beli 4.000 lembar. Hal ini sesuai dengan skenario yang tadi kita bahas, di mana dengan sistem piramida. Semakin harga turun, semakin banyak lembar saham yang dibeli. Begitu juga dengan alokasi dananya, dari 13 juta, 18 juta, dan 20 juta. Dengan skenario ini, apabila diasumsikan dilakukan 3 kali pembelian, maka harga rata-ratanya adalah 5.667 saat harga saham turun ke angka 5.000. Oh iya, sebagai informasi, untuk tabel ini merupakan bonus yang akan kamu dapatkan saat kamu melakukan pembelian ebook strategi nabung saham. Ini merupakan tabel simulasi yang bisa kamu lakukan untuk melakukan perhitungan simulasi harga rata-rata saat melakukan average down dari harga ke harga. Kemudian kita masuk kepada risk profile moderat. Nah, untuk risk profile moderat ini, kita akan melakukan pembelian dengan jumlah lembar saham yang sama, yaitu 3.000 lembar. Artinya, entah itu harganya 6.500, 6.000 maupun 5.000, jumlah lembar saham yang kita miliki adalah sama untuk setiap harga. Dan dampaknya, harga average menjadi 5.833. Tentu saja angka ini lebih tinggi dibandingkan tadi profil risiko konservatif. Karena lembar saham yang dimiliki adalah tetap tidak seperti sebelumnya, semakin harga turun semakin banyak. Bagaimana dari sisi risiko agresif? Sebaliknya, untuk risiko agresif, kita melakukan pembelian lebih banyak pada harga yang lebih tinggi. Artinya, di harga 6.500, lembar saham kita 4.000, 6.000 jumlah lembar saham kita menjadi 3.000, dan harga 5.000 jumlah lembar saham kita menjadi 2.000 rupiah. Begitu juga dengan alokasi dananya, dari 26.000 turun menjadi 18, turun menjadi 10.000. Harga average down kita menjadi 6.000 rupiah. Nah, dari 3 skenario ini kamu bisa lihat bahwa profil risiko agresif memiliki harga rata-rata yang jauh lebih tinggi dibandingkan moderat dan tentu saja dibandingkan risiko konservatif. Dan di sisi yang lain, profil risiko konservatif memiliki harga rata-rata yang paling rendah apabila harga saham mengalami penurunan. Itu merupakan skenario dari 3 risk profile yang bisa kamu lihat berdasarkan tampilan yang ada ini. Nah, dengan kata lain, kita hanya memiliki sisa dana 49 juta untuk resiko konservatif, 47,5 juta untuk resiko moderat, dan 46 juta untuk resiko agresif.
Bagaimana kita memanfaatkan sisa dana tersebut untuk melakukan average down apabila harga sahamnya turun lebih dalam lagi. Kita akan membahas pada pembahasan selanjutnya. Sekarang mari kita bahas beberapa contoh skenario average down. Tapi sebelum itu, seperti yang sudah saya katakan tadi, pada tahun 2020, harga terendah BMRI berada di kisaran angka Rp2.000. Dan mungkin bahkan bisa lebih rendah lagi. Kenapa saya menggunakan angka Rp2.000 ini? Banyak yang mengatakan bahwa tahun 2020 kan krisis, dan kita tidak bisa membandingkan dengan tahun 2025. Meskipun begitu, saya pribadi tetap memiliki profil risiko yang lebih konservatif, di mana melihat harga terendah yang pernah dicapai. Artinya secara logika, meskipun kondisinya berbeda, tapi apabila di masa lalu saham tersebut pernah turun hingga ke angka 2.000, tidak menutup kemungkinan juga harga sahamnya bisa kembali ke angka tersebut di tahun ini. Memang ini merupakan hal yang berbeda, mengingat di tahun 2020 terjadi krisis dan di tahun 2025 tidak ada krisis. Sehingga kita tidak bisa membandingkan antara dua tahun yang berbeda, setidaknya hingga video ini dibuat pada tanggal 8 Februari tahun 2025. Nah, ini merupakan perhitungan skenario dari 3 risk profile tersebut. Misalkan untuk profil risiko konservatif. Apabila kita melakukan simulasi ini, hal pertama yang harus kita lihat adalah berapa harga terendah yang harus kamu antisipasi. Contohnya seperti saham BMRI ini, harga terendahnya di angka kisaran Rp2.000. Apabila kita memasukkan unsur angka harga saham Rp2.000 pada risiko profil konservatif ini, kita asumsikan membeli sebanyak 5.000 lembar. Artinya jumlah lembar yang kita beli ini jauh lebih besar dari pembelian awal kita, yaitu 2.000, 3.000 maupun 4.000 lembar. Meski begitu, sebenarnya alokasi dana yang kita beli hanya Rp10 juta saja, dan ini lebih rendah dibandingkan 3 pembelian di awal. Nah, untuk kondisi saat ini, harga rata-ratanya akan turun dari 5.667 menjadi 4.357 apabila kita melakukan pembelian pada harga terendah. Tapi, tidak hanya sampai di situ saja. Kita harus memikirkan skenario terburuk yang mungkin bisa terjadi. Kalau harga saham BMRI ini turun mencapai angka Rp1.000. Memang ini rasanya tidak masuk akal, bahkan sangat tidak masuk akal. Tapi di sini kita harus mengantisipasi potensi risiko yang bisa terjadi. Meskipun itu rasanya tidak masuk akal, tapi bagaimana jika itu terjadi? Ingat, ada satu saham yang dulunya harga sahamnya Rp5.000, tapi kini hanya tersisa di bawah Rp1.000. Ada juga saham yang dulunya di angka Rp100.000, tapi kini hanya tersisa belasan ribu rupiah. Tidak ada yang tidak mungkin di pasar saham. Tentu saja dengan berbagai pertimbangan yang harus kita lakukan analisa. Untuk itulah, untuk melakukan average down, kita harus memikirkan skenario terburuk yang mungkin bisa saja terjadi. Meskipun itu rasanya hampir mustahil untuk terjadi, tapi kita harus mempersiapkannya dalam perhitungan average down kita, agar supaya analisa dan money management kita menjadi lebih konservatif dari pembahasan ini. Nah, bisa kamu lihat di sini. Saat harga terendahnya 2.000, kita melakukan pembelian sebanyak 5.000 lembar. Itu artinya kita asumsikan apabila harga sahamnya turun setengah atau 50% dari harga terendah yang pernah kita capai. Artinya dari harga 2.000 ini turun menjadi Rp1.000. Dan di saat yang sama jumlah pembelian lembar saham kita kalikan 2 dari yang awalnya Rp5.000 menjadi Rp10.000. Dan alokasi modal kita sebenarnya sama, yaitu hanya Rp10 juta. Jika kondisi ini terjadi, sebenarnya harga rata-rata kita menjadi Rp2.958 saat harga sahamnya turun ke angka Rp1.000. Tentu saja ini bisa memperkecil harga rata-rata yang kita miliki karena kita terus mengantisipasi apabila harganya turun ke harga yang sampai tidak masuk akal. Nah, dengan skenario ini sebenarnya kita masih memiliki sisa dana sebanyak 29 juta. Angka 29 juta ini terserah kamu. Kamu ingin alokasikan untuk membeli harga saham di angka berapa? Karena anggaplah harga saham BMRI saat video ini dibuat di angka Rp5.000. Tentu untuk menurun hingga ke angka Rp2.000 dan Rp1.000 masih memiliki perjalanan yang cukup panjang. Sehingga masih tersisa beberapa skenario yang bisa kamu lakukan. Entah itu kamu beli di harga 4.500, entah itu kamu beli di harga 4.000, terserah kamu. Setidaknya angka 29 juta sisa dana ini bisa kamu alokasikan ke dalam beberapa harga tertentu. Tapi di sisi yang lain, kamu sudah memiliki bumper di mana sudah mempersiapkan apabila harga sahamnya turun ke angka 2.000 atau Rp1.000. Tentu saja ini hanya jika kita menggunakan modal awal yang kita miliki. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sumber untuk average down sebenarnya terdiri dari 4 aspek. Yang pertama sisa modal, kedua dana top up, dividen yang diterima, dan hasil penjualan saham yang lain.
Kita hanya bahas dari poin pertama saja, yaitu sisa modal awal. Sedangkan kamu bisa memanfaatkan 3 kesempatan lainnya, yaitu melalui dana top up, dividen yang diterima, dan hasil penjualan saham yang lain. Nah, sebagai contoh, dengan simulasi yang tadi kita bahas, artinya apabila harga sahamnya turun semakin dalam, mungkin saja untuk harga pembelian di angka 2.000 dan 1.000 rupiah ini, kamu bisa mengalokasikan dana yang jauh lebih besar dari 10 juta rupiah. Entah itu 20 juta, 30 juta, dan seterusnya. Dan hal itu akan berdampak kepada harga rata-rata yang menjadi semakin lebih rendah lagi. Nah, bagaimana untuk profil resiko moderat? Skenario-nya sama seperti tadi, di mana melakukan pembelian pada harga yang paling rendah yaitu Rp2.000 dan dikurangi 50%. Dan artinya dialokasikan dana juga di harga Rp1.000. Sama seperti tadi, di sini untuk profil risiko moderat tersisa dana Rp27,5 juta. Sedangkan untuk risiko agresif tersisa dana Rp26 juta. Bisa kamu lihat di sini untuk 3 skenario ini, apabila harga saham turun ke angka yang tidak masuk akal, katakanlah Rp1.000, harga rata-rata untuk profil risiko agresif adalah Rp3.083, moderat Rp3.021, dan konservatif Rp2.958. Tentu saja dengan skenario ini, kita bisa memitigasi risiko terkait penurunan harga saham dengan memperkirakan untuk melakukan average down pada harga terendah dan setengah dari harga terendah tersebut. Tentu saja ini merupakan simulasi saja, kamu harus mempertimbangkan dengan berbagai analisa yang bisa kamu gunakan. Apabila kemudian fundamental perusahaan berubah dari yang awalnya bagus menjadi kurang bagus, kamu tentu tidak harus melakukan average down tapi bisa melakukan cut loss. Ada berbagai banyak opsi pilihan yang bisa kamu lakukan untuk saham-saham yang akan kamu analisa. Dan ingat, setiap saham punya cara pandang yang berbeda. Mungkin di saham A kamu harus cut loss, di saham B kamu harus average down. Semuanya kembali lagi kepada cara analisa dan keyakinan kamu untuk melakukan average down atau cut loss di saham-saham tertentu. Tapi setidaknya dengan skenario ini, kamu bisa memitigasi risiko dengan memperkecil harga rata-rata dari pembelian kamu. Caranya sebenarnya sangat sederhana, di mana kamu mencari harga terendah yang pernah dicapai oleh perusahaan itu, dan kamu bagi 50% dari harga tersebut. Alokasikan dana untuk menjaga apabila harga sahamnya turun ke angka tersebut. Sedangkan bagaimana jika harga sahamnya tidak turun ke angka tersebut, kemudian mengalami kenaikan harga? Tentu saja itu merupakan hal yang bagus, karena setiap kita tentu berharap harga sahamnya bisa naik lebih tinggi lagi sehingga memperoleh keuntungan. Dan artinya kamu masih memiliki sisa dana yang tidak perlu kamu gunakan untuk melakukan pembelian. Tapi di sisi yang lain, kamu juga bisa memanfaatkan selisih dana yang bisa kamu peroleh untuk melakukan pembelian pada beberapa harga tertentu. Contohnya seperti risiko konservatif ini dengan sisa dana 29 juta, selain dari dana pembelian di harga 2.000 dan 1.000, kamu bisa melakukan pembelian pada beberapa variasi harga, entah itu 4.700, 4.800, 5.000, 3.000, dan seterusnya. Yang penting intinya, kamu sudah memiliki alokasi dana untuk harga terendahnya. Kira-kira seperti itulah alokasi money management yang bisa mungkin kamu jadikan referensi saat harga saham mengalami penurunan. Ingat, ini bukan menghilangkan risiko, tapi meminimalisir potensi risiko yang bisa terjadi. Dan setiap saham punya preferensi yang berbeda-beda. Seperti yang saya katakan tadi, kamu harus analisa dulu. Apabila kamu yakin, silakan average down. Tapi jika kamu tidak yakin atau saham tersebut memang sudah jelek, sebaiknya jangan average down tapi lakukan cut loss. Setiap orang punya cara analisanya yang berbeda dan memiliki keyakinan juga yang tentu berbeda. Kesimpulan, sebelum average down, buat skenario terburuknya dulu. Pakai hitungan matematika sederhana saja. Bagaimana jika harga turun ke angka terendah atau bahkan lebih rendah lagi? Apa yang harus saya lakukan? Kita tidak boleh hanya berbicara tentang mustahil ataupun hal itu tidak mungkin. Karena ingat, di pasar saham tidak ada yang tidak mungkin. Saham bagus bisa menjadi jelek, harga saham yang dulunya tinggi bisa menjadi sangat rendah. Sudah banyak fakta yang membuktikan hal tersebut. Artinya, kita harus memitigasi risiko sebaik mungkin agar jangan sampai jika hal itu terjadi, kita tidak ada persiapan dan akhirnya malah pusing sendiri. Semoga video ini bermanfaat ya, dan demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.